Selamat datang. Jumpa lagi dengan saya Yusti Lastutianto. Di slide pertama ini, kita akan membahas konsep yang sangat menarik. Pembagian pikiran manusia menjadi dua bagian besar, 88% bawah sadar dan 12% sadar. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. John G. Kapas, yang menjelaskan bahwa sebagian besar dari apa yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan dikendalikan oleh bagian bawah sadar kita. Hanya 12% dari aktivitas mental kita yang melibatkan pikiran sadar, yang seringkali digunakan untuk logika dan keputusan sehari-hari. Sedangkan sisanya, 88%, berfungsi secara otomatis untuk mengelola kebiasaan, ingatan, dan proses instingtual kita. Mari kita lihat bagaimana ini mempengaruhi hidup kita. Sekarang, kita akan membahas pertanyaan besar. Apakah angka 88/12 ini adalah fakta ilmiah yang dapat dibuktikan dengan penelitian? Ataukah ini hanya sebuah konstruksi teoritis untuk menggambarkan cara kerja pikiran manusia? Meskipun angka ini populer dalam literatur psikologi, banyak yang mempertanyakan asal-usulnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa angka ini lebih berfungsi sebagai metafora yang menggambarkan perbedaan antara kesadaran sadar dan bawah sadar, dan bukan sebuah angka yang dapat diukur secara empiris. Di slide ini, kita mengenal lebih dekat Dr. John G. Kapas, seorang tokoh penting yang mengembangkan teori tentang pembagian pikiran manusia ini. Sebagai pendiri Hypnosis Motivation Institute, Dr. Kapas berperan besar dalam memahami peran bawah sadar dalam mengendalikan perilaku kita. Karyanya, termasuk Professional Hypnotism Manual, telah memberikan kontribusi besar pada praktik hipnoterapi dan pemahaman kita tentang proses bawah sadar. Dalam slide ini, kita melihat bagaimana 12% sadar kita berfungsi sebagai logika dan analisis, sementara 88% bawah sadar bertindak sebagai mesin tujuan yang mengelola kebiasaan dan reaksi otomatis. Bagian bawah sadar kita berfungsi untuk menjalankan tujuan secara otomatis, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan dunia tanpa harus berpikir terlalu keras tentang setiap tindakan. Misalnya, kita tidak perlu memikirkan cara berjalan atau bernafas. Semua itu dikelola oleh bawah sadar. Saat kita masih kecil, pada usia 0-8 tahun, area primitif otak kita sangat dominan. Di usia ini, kita lebih dipengaruhi oleh insting bertahan hidup dan pengalaman awal yang membentuk dasar dari memori dan kebiasaan kita. Pengalaman di usia ini sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain di masa depan. Pada usia 8 hingga 9 tahun, kita mulai mengembangkan apa yang disebut dengan critical mind atau pikiran kritis yang berfungsi untuk menyaring informasi dan memutuskan mana yang akan diterima oleh pikiran sadar. Proses ini memungkinkan kita untuk mulai memproses informasi dengan cara yang lebih rasional dan selektif, membangun identitas pribadi yang lebih stabil. Slide ini membahas bagaimana kita memproses pesan-pesan dari lingkungan, tubuh, dan pikiran kita. Hanya sejumlah kecil informasi yang dapat diproses secara sadar, sedangkan sebagian besar informasi yang kita terima, seperti suara, cahaya, dan perasaan, langsung diproses oleh bawah sadar kita. Ini menunjukkan betapa kuatnya peran bawah sadar dalam mengatur hidup kita tanpa kita sadari. Hipnosis adalah kondisi di mana filter kritis kita terputus, memungkinkan kita untuk mengakses bawah sadar dengan lebih mudah. Dalam kondisi hipnosis, informasi yang berlebihan akan menyebabkan filter kita melemah, memberikan kita akses langsung ke 88% bawah sadar yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita. Ini adalah sumber utama perubahan yang cepat dalam hipnoterapi. Studi oleh Alfred Barrios menunjukkan bahwa hipnoterapi memiliki tingkat kesembuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode terapi lain. Dalam penelitiannya, Barrios menemukan bahwa hipnoterapi memiliki tingkat kesembuhan 93%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan psikoanalisis 38% dan terapi perilaku 72%. Ini menunjukkan bahwa hipnoterapi sangat efektif dalam mengakses dan memodifikasi bawah sadar untuk mencapai perubahan yang signifikan. Meskipun model 88/10 yang diperkenalkan oleh Dr. Kapas sangat terkenal, ada beberapa model lain yang juga menjelaskan pembagian kesadaran, seperti 90/10 atau 95/5. Masing-masing model ini menggambarkan bahwa bawah sadar kita memainkan peran yang sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan otomatis, dengan kapasitas kesadaran sadar yang terbatas. Slide ini membahas kritik terhadap teori 88/12 dalam konteks neuroscience modern.
Beberapa peneliti berpendapat bahwa pembagian 88% per 12% tidak sepenuhnya tepat secara ilmiah, karena fungsi bawah sadar tersebar di seluruh otak dan tidak dapat dipisahkan dengan jelas dari fungsi kesadaran lainnya. Meski begitu, teori ini tetap berguna sebagai metafora fungsional yang membantu kita memahami pengaruh besar bawah sadar dalam kehidupan kita. Otak manusia hanya dapat memproses 40 hingga 50 bit data per detik secara sadar. Sementara, 11 juta bit per detik informasi diproses di luar kesadaran kita. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari apa yang kita alami dan lakukan dikendalikan oleh bawah sadar tanpa kita sadari. Bagian ini menyoroti betapa terbatasnya kapasitas kesadaran sadar kita dalam memproses informasi. Mengapa model 88/12 tetap bertahan dalam praktik klinis? Model ini membantu kita memahami peran besar bawah sadar dalam mengendalikan kebiasaan dan perilaku otomatis. Dengan memahami pembagian ini, kita bisa lebih efektif dalam mengakses dan memprogram ulang pola pikir yang ada di bawah sadar, membawa perubahan yang lebih cepat dan berkelanjutan pada individu. Model 88/12 memberikan gambaran tentang bagaimana bawah sadar mengatur sebagian besar perilaku manusia kita. Namun, ini hanya metafora untuk menggambarkan peran besar bawah sadar dalam hidup kita. Meskipun angkanya bisa bervariasi, inti dari teori ini adalah untuk membantu kita memahami pengaruh besar bawah sadar dalam pola pikir dan tindakan otomatis kita yang mendominasi kehidupan sehari-hari kita. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang 88/12, hipnoterapi, dan psikologi transpersonal, Anda dapat merujuk pada buku dan artikel yang ditulis oleh Dr. John G. Kapas, Alfred Barrios, dan penulis lainnya yang membahas tentang bawah sadar dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia.